tentram dan bahagia. Saya Justina Meriati Nona Eta, calon guru penggerak dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya akan menampilkan bagaimana testimoni ataupun pesan dan kesan dari masing-masing peserta didik maupun dari Bapak Ibu rekan guru yang mengalami langsung proses pembelajaran multipotensi pada mata pelajaran biologi, khususnya materi fotosintesis. Selamat mendengarkan. Yang menurut saya pelajaran kemarin itu tuh, saya merasa bahwa pelajaran kemarin itu sangat baik dan itu sangat bagus untuk mengembangkan potensi-potensi bakat dan minat siswa dalam segala bidang. Misalkan ada yang dalam bidang menyanyi ataukah melukis dan bermain musik. Dan itu sangat menarik dan bagus sekali untuk siswa. Berkaitan dengan pembelajaran biologi yang baru-baru ini terjadi mengenai pemberian tugas menurut bakat dan minat kami masing-masing. Pertama, kesan saya itu saya sangat heran kenapa biologi ini bisa dikaitkan dengan hobi-hobi kami masing-masing. Yang pertama, terkhusus saya sendiri, hobi saya bermain bola. Terus kaitkan antara materi fotosintesis dengan permainan sepak bola itu bagi saya agak heran. Tapi di situ akan membangun kreativitas kami sebagai peserta didik, di mana kami harus mengkaitkan antara fotosintesis dengan permainan sepak bola. Jadi setelah kami berembuk bersama mencari keserasian atau kesamaan antara fotosintesis dan permainan sepak bola itu, kami di antara kelompok itu saling beradu pikiran, saling melemparkan pikiran sehingga menghasilkan sebuah narasi permainan sepak bola yang berkaitan dengan fotosintesis. Itu bagi saya sangat luar biasa. Kami tidak menyangka bahwa potensi kami bisa sampai di situ. Terus tentang kemarin juga tentang ada teman-teman mereka yang membuat lagu tentang berkaitan dengan fotosintesis itu, penampilan mereka sangat luar biasa bagi saya. Terus pesan bagi saya, pesan untuk teman-teman dan juga untuk guru. Yang pertama untuk guru bahwa lebih banyak mengontrol kami, dalam artinya dalam pembuatan tugas seperti tugas yang yang berkaitan dengan hobi minat kami, terus guru-guru harus lebih banyak kontrol supaya hasil yang ada pun dapat memuaskan. Dan juga untuk teman-teman seminaris, teman-teman siswa harap mempersiapkan diri dengan baik sehingga produk yang dihasilkan itu dapat memuaskan dan dapat menghibur kita semua. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Setelah kemarin mengikuti kegiatan pembelajaran biologi Ibu Ita, saya memberi ada beberapa hal yang menurut saya itu, pertama itu adalah hal baru untuk proses pembelajaran yang pernah saya lihat, di mana pembelajaran itu berbasis pada potensi yang ada dalam diri siswa. Mereka dibagi dalam kelompok yang sesuai dengan bakat dan minat mereka, dan ada yang memilih menyanyikan lagu menjelaskan tentang fotosintesis. Itu menurut saya hal baru. Dan yang kedua, bahwa kegiatan yang semacam kemarin itu ternyata berguna sekali. Dia bisa kolaborasi dengan pelajaran-pelajaran dari pelajaran-pelajaran lain. Misalnya pelajaran biologi tapi ada musiknya di sana, pelajaran seni budaya di dalamnya. Terus kesan saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kesan dan pesan saya tuh terhadap pembelajaran multipotensi yang dilakukan beberapa waktu yang lalu itu ya sudah sangat baik itu dalam mengasah kemampuan potensi dan bakat yang dimiliki masing-masing siswa, itu melalui berbagai hal dalam bidang musik, dalam bidang sastra, olahraga, dan semua bidang yang dimiliki, sebuah bidang dan bakat yang dimiliki oleh siswa, sehingga pembelajarannya tidak terkesan hanya mengulang-ulang suatu hal yang sama yang diwariskan dari turun-temurun, tetapi lebih kepada suatu yang aktual berdasarkan apa yang kita miliki. Jadi mungkin dari saya sebagai perbaikannya,
mungkin kita bisa buat dengan lebih bersifat digital begitu. Misalnya dalam pemaparan gambar yang teman-teman tuh menggunakan desain grafis untuk ya seperti buat kartun ataupun apa begitu mengenai dengan pembelajaran biologi. Terima kasih. Oke, selamat siang. Bersama saya Regen Dewi. Saya siswa kelas 12 program MIA. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya ketika kemarin mengikuti pembelajaran biologi materi fotosintesis, di mana saat itu kami dibagi per kelompok menurut potensi bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Di situ kami terdapat 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok seni dan sastra, yang kedua melukis, dan yang ketiga kelompok teater. Dari sini kami menyampaikan materi biologi melalui bakat atau basic kita masing-masing yang dimiliki oleh peserta. Jadi di sana nampak dengan sangat bagus sekali di mana para peserta yang basicnya menyanyi dan bermain musik mengkolaborasikan keduanya menjadi satu dan sangat indah. Dan juga untuk melukis juga sama, mereka juga memiliki potensi yang luar biasa di mana mereka menggambar diagram fotosintesis melalui imajinasi mereka sendiri. Dari sini saya mengambil sebuah kesan bahwa segala sesuatu yang dipelajari itu tuh bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari hal-hal sederhana dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Pembelajaran multipotensi sangat baik diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas karena anak betul-betul diasah dan ditempa sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga anak bisa bertumbuh menjadi pribadi yang berprestasi dan sukses dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Baik, pesan dan kesan saya setelah pembelajaran dengan metode kemarin, saya merasa bahwa pelajaran menjadi lebih efektif karena kita bisa mengembangkan 2 potensi kita sekaligus, yaitu bakat dan juga pembelajaran yang kita dapat. Dengan metode pembelajaran seperti kemarin yang telah dilakukan, saya merasa bahwa bakat saya dan juga potensi belajar saya berkembang secara beriringan. Saya bisa mengembangkan pembelajaran saya dengan memanfaatkan bakat yang saya punya. Mungkin hanya itu saja pesan dan kesan saya. Harapan saya untuk pembelajaran kedepannya, kita bisa menerapkan metode pembelajaran seperti yang dilakukan pada pembelajaran biologi kemarin. Kita bisa mengembangkan bakat sekaligus potensi belajar kita. Karena dengan hobi kita masing-masing, kita dapat lebih mudah menanggapi pembelajaran yang akan kita pelajari. Dan untuk harapannya, semoga pelajaran biologi menjadi pelajaran yang baik tentunya untuk para peserta didik, khususnya program MIA, di mana di situ terdapat cangkupan materi yang cukup luas untuk hidup. Itu. Terima kasih banyak. Jadi untuk harapannya, mungkin pembelajaran multipotensi ini bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran, karena saya rasa baik untuk mengembangkan potensi kita di setiap bidang-bidang mapel. Itu baik mapel wajib, mapel peminatan juga begitu pula dengan mapel peminatan. Jadi saya rasa itu saja harapannya, mungkin bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Pesan saya itu terus harapan saya ke depan, semoga ini menjadi kebiasaan baru dalam pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk di seminari. Itu saja. Pembelajaran secara umum, menurut saya pola yang diterapkan oleh ibu biologi kemarin mengenai tentang pemberian tugas menurut bakat dan minat itu merupakan
pola yang harus dikembangkan di semua mata pelajaran. Kenapa? Karena siswa, menurut kami, saya sendiri merasa bahwa saya lebih mengenal sebuah materi ketika materi itu cocok dengan saya punya hobi dan minat. Ketika saya mengetahui bahwa minat dan hobi saya, maka dengan secara tidak langsung materi yang berkaitan dengan minat itu akan meresap dalam diri saya. Jadi harapan saya, semua mata pelajaran yang ada di seminar ini, alangkah baiknya harus menggunakan metode yang kemarin di pelajaran biologi. Sekian, terima kasih. Baik, harapan saya ke depannya untuk pelajaran biologi bisa diterapkan lagi tentang potensi-potensi dari siswa agar bisa menumbuhkan potensi dan bakat-bakat siswa dalam diri. Demikianlah pesan dan kesan dan juga harapan dari beberapa peserta didik dan juga beberapa rekan guru terkait dengan pembelajaran berbasis multipotensi. Saya berharap dengan menggunakan pembelajaran berbasis multipotensi yang mengacu kepada filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara ini dapat membantu dalam mencapai merdeka belajar. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar.